Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Hari ini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya atau alasan kenapa saya memilih menjalani gaya hidup minimalis ini. Jadi alasan yang pertama saya memilih menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini karena ingin mengurangi kebiasaan boros. Jadi saya ingin belajar mengurangi kebiasaan-kebiasaan boros agar lebih menghemat dan juga lebih menjaga kesehatan finansial, sehingga hidup kita akan lebih tenang, lebih damai, dan tentunya lebih bahagia. Jadi itulah kenapa saya memilih untuk menjadi seorang gaya hidup minimalis. Alasan yang kedua, saya mencoba belajar untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah agar bisa bersyukur dalam kehidupan kita. Jadi saya ini dulu tidak bisa bersyukur atas hidup ini karena saya itu selalu membandingkan kegagalan saya dengan kesuksesan orang lain. Dan saya merasa bahwa segala sesuatu dalam kehidupan saya ini serba kurang, sehingga saya itu tidak bisa bersyukur. Hal ini terjadi karena saya belum menentukan batas cukup yang benar-benar dalam hidup saya. Itulah kenapa saya mencoba untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, sehingga saya bisa menentukan batas cukup dalam diri saya dan akan selalu belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah menjadi milik saya dan apa yang menjadi kepunyaan saya. Alasan yang ketiga saya memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis ini adalah agar menjalani hidup yang lebih sederhana. Jadi saya ini adalah orang yang suka sekali berfoya-foya. Saya ini adalah orang yang selalu ingin memenuhi segala keinginan. Pengen apa harus ada, dengan beli ini harus dibelikan. Jadi saya mencoba untuk belajar bagaimana hidup lebih sederhana. Jadi saya memilih untuk mengadopsi gaya hidup minimalis ini dengan bertujuan bahwa saya akan lebih menyederhanakan gaya hidup saya, dan saya akan menyederhanakan juga pola pikir saya serta semua hal dalam hidup saya yang mungkin saya rasa selama ini berlebihan dapat saya sederhanakan atau minimalkan. Alasan yang keempat kenapa saya mengadopsi gaya hidup minimalis ini karena saya belajar untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jadi dulu saya itu suka sekali membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya suka sekali membandingkan kegagalan saya dengan kesuksesan orang lain, sehingga saya tidak bisa bersyukur dalam kehidupan saya, dan juga saya selalu merasa kekurangan karena terlalu memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri. Itulah mengapa saya mencoba untuk mengadopsi gaya hidup minimalis ini dengan tujuan bahwa untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Alasan yang kelima saya mengadopsi gaya hidup minimalis ini adalah untuk mengurangi barang-barang yang sebenarnya sudah tidak saya perlukan lagi. Jadi saya masih banyak sekali menyimpan barang-barang yang tidak saya perlukan lagi, sehingga hal ini menambah suasana yang tidak baik dalam rumah saya karena terlalu banyak barang dan penumpukan barang di mana-mana. Jadi saya mencoba untuk belajar mengadopsi gaya hidup minimalis ini dengan cara melakukan decluttering setiap seminggu sekali untuk mengurangi barang-barang yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Alasan yang keenam kenapa saya menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis yaitu agar lebih menghargai waktu. Jadi teman-teman, saya adalah orang yang tidak bisa menghargai waktu.
saya selalu over dalam menggunakan waktu. Ketika saya menggunakan waktu, bisa jadi seharian hanya untuk menggunakan media sosial. Jadi saya rasa bahwa hal ini sangat merugikan dan melelahkan diri saya, sehingga saya belajar untuk menyederhanakan semua itu, termasuk juga waktu saya, sehingga saya memilih untuk mencoba mengadop gaya hidup minimalis ini. Alasan yang ketujuh dalam saya memilih gaya hidup minimalis ini adalah untuk menentukan batas cukup dalam diri saya. Jadi saya ini dulunya tidak bisa bersyukur karena memang tidak ada batas cukup yang saya takarkan dalam hidup saya, sehingga apapun yang saya peroleh, saya selalu merasa bahwa hidup ini selalu berkekurangan, sehingga saya itu suka membandingkan diri dengan orang lain, dan juga saya lupa bersyukur. Bahkan saya tidak bisa bersyukur karena saya itu belum menentukan batasan cukup yang jelas dalam diri saya. Itulah kenapa saya mencoba untuk memilih mengadopsi gaya hidup minimalis ini, sehingga saya itu benar-benar tahu apa saja yang menjadi kebutuhan saya dan apa yang menjadi keinginan saya, sehingga kedepannya saya akan belajar untuk selalu memprioritaskan hal-hal yang memang saya butuhkan.